Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Jika kita perhatikan pilihan untuk receiver parabola saat sekarang ini sudah mulai terbatas, kecuali yang mendukung IKS Forever Server. Pemain atau brand lama seperti Counsat, Skybox, Manhattan, Metric, dan pemain lainnya sudah lama mereka tidak merilis receiver kelas terbarunya. Namun demikian, kita akan mencoba mereview receiver yang kelas lawas yang menurut kita tuh masih worth it digunakan di kondisi saat sekarang ini. Jika sebelumnya kita sudah mereview Skybox, maka sekarang kita akan mereview brand dari Counsat, yaitu Counsat IMAX 899 AVS Plus. Ini harganya sangat terjangkau sekali ya, hanya Rp380.000 saja. Nah, ini merupakan ciri khas dari receiver kelas lama ya, dimana dari segi size atau ukuran jumbo seperti ini. Untuk IMAX 899 AVS Plus ini sudah Full HD pastinya, dan yang kita review ini dia menggunakan 2 buah port USB. Fitur lainnya adalah standar saja ya, seperti yang kita lihat di bagian ini. Nah, untuk link pembelian bagi yang tertarik nanti akan kita sertakan di deskripsi video. Baik, selanjutnya kita akan coba lihat ya kelengkapan apa saja sih yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Nah, inilah yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Seperti yang kita lihat, kita tidak menemukan adanya buku petunjuk dan kartu garansi. Sepertinya tertinggal ya pada saat penjual mencoba receiver ini sebelum dikirimkan. Nah, tidak masalah sama sekali sih ya. Nah, di mana dalam paket penjualannya seperti biasa tuh kita mendapatkan baterai standar saja seperti ini. Dan kita menyarankan sih tidak usah digunakan dan beli saja baterai yang baru, khawatir bocor saja sehingga merusak remote control. Kemudian kita juga sudah mendapatkan kabel HDMI yang biasa saja seperti ini ya, tapi ini sudah lebih daripada cukup ya. Namun jika memiliki budget yang berlebih ada baiknya sih dibeli saja. Dan ini adalah remote controlnya, kita akan buka saja kali ya. Saya akan gunting saja di bagian atasnya. Nah, remote controlnya adalah seperti ini. Oke. Nah, ini merupakan remote control dari Counsat ini. Tombol-tombol nyaman, enak pada saat kita tekan, tidak ada masalah. Kemudian modelnya adalah pipih ya pada sisi bagian belakangnya. Kemudian untuk remote control ini belum mendukung untuk infrared loading function. Kelengkapan tombol adalah seperti yang kita lihat, adalah seperti ini ya untuk kelengkapan tombolnya. Dan untuk baterai pastinya menggunakan 2 buah baterai AAA yang sudah disertakan dalam paket penjualan, jadi tinggal kita gunakan saja. Dan ini adalah receivernya, yaitu Counsat IMAX 899 AVS Plus tersebut. Seperti yang saya katakan, ini merupakan ciri khas dari receiver kelas lawas di mana ukurannya jumbo. Namun ada positifnya juga sih, di mana ini untuk sirkulasi udaranya menjadi lebih lancar, lega sehingga tidak cepat panas. Nah, ventilasi udara ada pada posisi bagian atas, kemudian di bagian kiri dan kanan juga ada ventilasi udaranya ya. Dan termasuk pada posisi bagian bawah juga ada ventilasi udaranya. Dan untuk kaki-kaki ada yang disertakan dengan pad yang terbuat dari, bukan busa sih, ini adalah karet yang keras. Untuk front panel ini bisa kita buka, ditarik saja seperti ini. Dari bagian depan ini sudah ada 1 buah port USB, namun untuk slot kartu tayang ini adalah sebagai pemanis saja. Jadi hati-hati ya, jangan memasukkan kartu apapun ke dalamnya, nanti itu tidak akan bisa digunakan, malahan masuk ke dalamnya. Dan untuk mengeluarkannya tentunya harus kita bongkar. Untuk LED display-nya adalah seperti ini ya. Nah, ini merupakan LED display-nya. Kemudian untuk tombol-tombolnya adalah tombol navigasi seperti ini, tombol atas bawah, kiri kanan. Dan di bagian tengah ini ada tombol powernya atau fungsinya adalah sebagai tombol powernya. Dan terdapat tulisan Counsat IMAX 899 AVS Plus di sisi bagian sebelah kiri. Di bagian belakangnya adalah seperti yang terlihat, di mana di sini kita total mendapatkan 2 buah port USB. Nah, ini satu lagi. Ini bukan dual tuner, satu lagi ini kita gunakan sebagai loop out apabila kita ingin memparalelkannya dengan receiver yang lain. Namun, pada saat kita memparalelkan, receiver ini harus dalam keadaan menyala. Dan inilah yang kita hubungkan, tuner inilah atau port inilah yang nantinya kita hubungkan ke antena parabola kita. Pastinya mendukung untuk S-band, Q-band, dan juga untuk C-band ya. Dan sudah dilengkapi dengan LAN port, namun tidak ada built-in Wi-Fi-nya. Kemudian di sini ada HDMI, dan ini juga bisa digunakan untuk televisi tabung, di mana sudah ada port RCA. Sementara kabel RCA-nya tidak ada, jadi ya dibeli saja. Sudah dilengkapi dengan port RS232 misalnya untuk melakukan flashing dia di saat misalnya
tidak bisa booting, mata merah, dan seterusnya bisa dengan cara ini. Tapi kita lebih menyarankan sih dengan menggunakan CH341 saja karena lebih cepat, tapi konsekuensinya casingnya harus kita bongkar. Kemudian ini ada tombol on off ya, atau tombol on off utama di sisi bagian belakangnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan cobakan bagaimana performance dari Konsat IMAX 899 AVS Plus ini, tentunya dengan menggunakan firmware atau software originalnya. Berikut spesifikasi Konsat IMAX 899 AVS Plus. Ventilasi udara didesain dengan sangat baik sekali, ditambah dengan bodi bongsor menjadikan sirkulasi udara menjadi lebih lancar. Dengan suhu ruangan 26,9 derajat Celcius, menyala selama kurang lebih 1 jam. Suhu reservoir ini adalah seperti berikut. Kita ukur di dua posisi yang berbeda, yaitu mainboard dan power supply. Dengan menggunakan software bawaan dengan versi 1.1.3 tertanggal 29 September 2016, reservoir ini memiliki banyak keterbatasan, termasuk tidak mendukung ST2 Kuben, GSAT 1030 Kuben, dan satelit lain yang biasanya membutuhkan pengaturan CW-check. Walaupun demikian, untuk fitur utamanya sebagai sebuah receiver masih dapat berjalan dengan baik. Sebelum kita gunakan, maka receiver ini akan kita setup terlebih dahulu. Untuk itu, silakan masuk ke menu. Berikut tampilan menunya. Pertama, kita akan lakukan penambahan dan atau scan suatu satelit sesuai dengan kebutuhan. Secara default, daftar satelit sudah tersedia. Namun jika tidak ada, maka satelit tertentu dapat ditambahkan dan juga dapat dihapus apabila tidak dibutuhkan. Pastikan target satelit yang ditambahkan sudah benar. Sebagai referensi, silakan buka website www.linksat.com. Selanjutnya, atur pengaturan pada satelit tersebut pada antena setting, seperti LNB type, LNB frekuensi, DSAC mode, dan lain-lain. Tekan tombol biru pada remote control untuk proses scanning. Tersedia dua pilihan scan mode, yaitu blend scan dan auto scan. Lalu tekan tombol OK untuk mulai proses pencarian transponder. Menariknya, walaupun harus diinput secara manual, receiver ini mampu melok channel Metro TV HD pada frekuensi 4131 horizontal dengan simbol RED 6350. Tidak semua receiver mampu melok frekuensi ini. Terkait dengan kepekaan tuner, masih kalah jika dibandingkan dengan Skybox A1 Plus. Pengujian kita lakukan pada satelit Intelsat 38 Kuben pada frekuensi, disk, LNB, dan waktu yang sama. Menu channel berfungsi untuk manajemen channel, mengurutkan, merubah nama, dan lain-lain. Berikut pilihan pada menu Preference. Pada pilihan ini, pengguna dapat melakukan pengaturan untuk bahasa OSD, EPG, volume, dan PVR config. PVR config ini berguna untuk pengaturan time shift dan rekaman. Hasil rekaman dapat disimpan dengan dua pilihan, yaitu TS dan PS. Pada menu setting terdapat banyak pengaturan. Untuk koneksi ke jaringan internet dapat menggunakan USB WiFi dongle dengan chipset MT7601, RT5370, 3G modem, dan LAN Ethernet. Tidak tersedia built-in Wi-Fi. Untuk upgrade software dengan menggunakan software versi ini hanya dapat dilakukan melalui USB upgrade. Untuk net upgrade sudah tidak tersedia lagi. Sebelum melakukan upgrade software, jangan lupa untuk melakukan backup database, key, dan server melalui DB upgrade, key upgrade, dan server upgrade. Config CC-cam dan NewCam yang sudah tersimpan di flash disk maka dapat di-load atau dipanggil melalui submenu ini. Jadi kita tidak perlu menulis ulang kembali. Perhatikan format penulisan config, jangan sampai salah. Berikut pilihan pada submenu multimedia. Pastikan receiver ini sudah terkoneksi ke jaringan internet. Pada pilihan network terdapat banyak pilihan aplikasi streaming dan non-streaming. Hanya DLNA yang masih berfungsi. Sementara yang lain tidak satupun yang dapat digunakan. Hal ini adalah lumrah saja. Mengingat software yang kita gunakan ini adalah software original bawaan receiver tahun 2016. Untuk fitur DLNA merupakan salah satu kelebihan Konsat IMAX ini. Stabil dan lancar. Receiver ini juga dapat dijadikan sebagai server multimedia. Untuk selanjutnya dapat diakses menggunakan laptop, smartphone, dan termasuk smart TV. Konsat IMAX 899 AVS Plus dengan dua port USB mendukung HEVC H265, baik untuk file video maupun saluran televisi. Tidak itu saja, juga mendukung untuk AVS Plus, salah satunya seperti yang terdapat di satelit CinaSat 6D C-band. Hal yang sering terjadi adalah ketiduran saat menonton televisi.
Agar receiver dapat mati secara otomatis sesuai dengan waktu yang diinginkan, maka dapat diatur pada pilihan auto standby, dengan pilihan waktu maksimal adalah 3 jam. Dengan mengaktifkan submenu remote control, maka receiver ini dapat dikendalikan dengan menggunakan smartphone. Silakan download aplikasi Sunplus DVB. Menu AV adalah untuk pengaturan audio dan video, mendukung resolusi sampai dengan 1080p Full HD 60Hz, dan audio mendukung suara Dolby. Untuk suara Dolby ini ada 2 cara. Pertama, jika melalui SPDIF port, set submenu SPDIF ke bitstream, dan jika melalui port HDMI, maka set submenu HDMI audio ke HDMI RAW. Pastikan perangkat yang digunakan mendukung. Perpindahan channel dapat diatur dengan 2 cara, yaitu black screen dan freezing. Menariknya, pada software ini terdapat game klasik terbaik sepanjang masa, seperti Boxman, Tetris, dan lain-lain. Receiver ini tidak mendukung multistream pada satelit ABS-2 C-band. Begitu juga dengan T2MI, tidak mendukung format ini, seperti yang terdapat pada satelit Yamal 601 C-band, walaupun TP-nya dapat di-lock pada saat proses blind scan. Hal ini dikarenakan hardware pada receiver ini tidak mendukung. Sementara untuk powerful, untuk beberapa satelit masih dapat bekerja secara auto, seperti pada satelit Measat 3 C-band, namun membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan key yang bersesuaian. Nah, untuk base key harus dimasukkan secara manual. Silakan tekan tombol previous pada remote control. Berikut key yang didukung. Dan berikut ini jenis protokol yang didukung. Sayangnya tidak terdapat pilihan protokol MGCam. Konsat IMX899 AVS Plus ini juga mendukung web server. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita buatkan video tersendiri. Receiver ini termasuk salah satu receiver low watt. Untuk daya listrik maksimum yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala hanya 6,2 watt saja, dan 0 watt dalam kondisi standby. Jadi aman walaupun colokan tidak dicabut di saat tidak digunakan. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Konsat IMX899 AVS Plus dengan 2 port USB mendukung powerful dan BIS-Key, mendukung banyak protokol namun tidak terdapat protokol MGCam. AVS Plus dan HEVC H265 berjalan mulus, sementara tidak mendukung untuk multistream dan T2MI. Untuk satelit ST2 Ku-band dan satelit lain yang membutuhkan pengaturan CW-check, perlu untuk melakukan upgrade software. File software dapat di-download di grup Facebook kita. Nah, setelah kita lakukan upgrade software, seperti yang terlihat untuk satelit yang dimaksud sudah berjalan dengan mulus. Baik, demikianlah video review ini. Kedepan akan kita buatkan video lainnya terkait dengan receiver ini. Semoga saja bermanfaat. Jika suka silahkan tekan tombol like, jika tidak silahkan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.